pagi rekan-rekan, perkenalkan saya Lucy dari Surabaya. Saya ingin membagikan sebuah kisah di mana di sebuah desa kecil tinggal dua orang pemuda bernama Pipo dan Embro. Di mana mereka adalah orang-orang pemuda yang sangat ambisius dan juga punya mimpi yang besar. Di mana suatu hari mereka diberikan kesempatan oleh kepala desa untuk bekerja dengan mengangkut air dari sumur ke penampungan di desa mereka. Dan masing-masing dari mereka dibawahi 2 buah ember, di mana mereka mendapatkan upah sesuai dengan jumlah ember yang dibawa dari sungai ke penampungan di desa. Dan mereka pun sangat bersemangat dan mereka merasa bahagia karena mendapatkan upah yang cukup besar. Hari demi hari mereka melakukan pekerjaan lebih giat lagi. Namun suatu hari Pipo merasa tidak nyaman karena Pipo berpikir, apakah bisnis ini, pekerjaan ini bisa dilakukan untuk jangka panjang? Apakah bisa untuk menggapai impian-impiannya? Sehingga Pipo pun berpikir bagaimana cara membuat saluran pipa untuk membawa air tersebut dari sungai ke desa mereka. Setelah berpikir keras, Pipo pun berpikir untuk membangun saluran pipa air dan mengajak sahabatnya Embro untuk bersama-sama membangun saluran pipa. Namun sayangnya Embro langsung menolaknya mentah-mentah dan berkata kepada Pipo, "Buat apa kamu memikirkan hal tersebut? Karena saat ini gaji kita merupakan gaji terbesar di desa ini dan kita mampu membeli pakaian, ternak, bahkan kita bisa berlibur dan kita mendapatkan cuti 1 bulan 2 kali. Wah, ini luar biasa. Buat apa lagi? Apalagi yang kamu pikirkan, Pipo?" Dan ternyata Pipo pun tidak berputus asa. Dan Pipo pun merasa ide ini adalah ide jangka panjang yang akan membawanya kepada kemakmuran. Nah, kemudian Pipo pun bertekad untuk melakukan idenya tersebut. Dan dia memulai dengan part-time, di mana di pagi hari sampai sore hari dia tetap membawa ember-ember berisi air. Dan di malam hari dia melakukan penggalian untuk saluran pipa air dari desa ke sumur tersebut. Kemudian banyak warga desa pun menghina dan bahkan mengejek si Pipo dengan berkata, pria saluran air." Wah, ternyata banyak orang yang tidak mendukung ide Pipo tersebut. Kemudian Pipo pun tetap berusaha. 6 bulan kemudian, saat Pipo sedang beristirahat, dia melihat sahabatnya si Embro yang sudah mulai kelelahan dan kehabisan tenaga. Dan dilihatnya punggung sahabatnya tersebut mulai membungkuk karena beban yang dibawa tiap hari semakin bertambah dan semakin bertambahnya usia, semakin tenaganya habis. Nah, kemudian hari yang ditunggu pun tiba, di mana saluran pipa air yang dibuat oleh Pipo sudah berhasil dibuat dan seluruh warga desa berkumpul di penampungan air dan melihat bahwa saluran air ini terus mengalirkan air yang sangat deras. Bahkan saat Pipo sedang makan, sedang tidur, bahkan sedang jalan-jalan. Dan akhirnya ide Pipo ini berhasil. Dari kisah ini kita belajar, mau menjadi siapakah kita? Mau menjadi sang pembawa ember atau menjadi pembangun saluran pipa air? Yang tentunya tadi dari kisah tersebut kita belajar di mana sebagai pengangkut ember kita dibayar sesuai dengan kinerja kita. Kita menukarkan waktu kita dengan uang. Dimana bila kita bekerja 1 jam, maka kita akan dibayar 1 jam. Bila kita bekerja 1 bulan, kita akan dibayar 1 bulan. Namun, bila kita tidak bekerja, kita tidak mendapatkan hasilnya. Dan jadi rekan-rekan semua, di sini kita juga belajar di mana di usia kita yang produktif ini setiap harinya, setiap tahunnya akan semakin berkurang. Di mana juga mempengaruhi income kita. Di sini saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk membangun saluran distribusi air kita di bisnis HDI. Walaupun memang di awal kita perlu meluangkan waktu lebih. Namun, ketika saluran itu sudah terbentuk dan jalan, tentunya akan terus mengalir bahkan saat kita tidur, kita makan, bahkan saat kita jalan-jalan. Nah, tentunya jadi di sini saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk bisa mensejahterakan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi rekan-rekan semua dengan berbagai latar belakang, baik ibu rumah tangga, mahasiswa, profesional dan juga pengusaha,
Mari kita meluangkan waktu untuk menjalankan bisnis HDI. Salam sejahtera, salam sehat, Go Royal Crown!